kita kembali. Ya, jadi tajwid itu adalah ya kita mengeluarkan setiap huruf-huruf itu dari tempatnya, dari tempat keluarnya. Ini poin pertama yang akan kita pelajari dalam belajar ilmu tajwid. Iya, karena ya salah kita dalam pengeluaran huruf itu akan salah dalam maknanya nanti. Iya, salah dalam maknanya. Iya, begitu Arab seperti itu. Iya, jadi sama ya, ya. Contoh lain ya, ya contoh lain. Ya biasanya pemirsa ini suka banyak contoh. Ya, tidak apa-apa. Saya kasih contoh. Ya, contoh lain. Ya, eh, ya. Ini baik. Ada mushaf Al-Quran ya. Coba. Kita contohnya seperti kita membaca ini ayat ya. Ini adalah ayat andalan ya. Dari kecil kita sudah hafalkan ini. Iya, tapi pernahkah kita mempelajari makhrajnya yang benar? Pernahkah kita mempelajari di mana tempat keluar setiap huruf-huruf ini? Iya. Dan tentu ya ketika setiap huruf-hurufnya ini kita bisa keluarkan dari mulut kita dengan sebutan yang benar, itu beda ya, beda pahalanya, beda keutamaannya ya, dan beda rasanya insyaallah ketika benar penyebutannya dengan tidak benar penyebutannya. Iya. Ya, kita selalu membaca ayat ini. Kita baca Qul huwallahu ahad. Coba. Ada lagi huruf qaf. Ya. Coba gimana rasanya? Ya tadi ya, dalam doa tadi kalau pergi ke masjid dia berdoa Allahumma ja'al fi qalbi, ya qalbi, qaf lagi. Iya. Kita baca Qul. Iya. Qa qi qu. Iya, maka huruf ini harus kita keluarkan dari makhrajnya yang benar. Qul. Iya. Artinya katakanlah. Huwallah. Huwa. Huwa. Ha lah, ada huruf ha. Huruf ha ini ternyata kalau orang Arab itu punya 3 huruf ha. Iya. Ada namanya ha di sini di pangkal tenggorokan yang seperti ini namanya ha besar. Ada nanti tengah tenggorokan namanya ha kecil. Iya, seperti di sini. Ini. Ar-Rahman. Itu ha kecil, ha pedas istilahnya. Ha pedas. Ya, seperti orang kalau kepedesan. Ya, habis makan lombok, seperti itu. Ha seperti itu. Ha pedas istilahnya. Ya. Kemudian ada juga nanti namanya kha. Ya, seperti ini. Suratul Ikh. Kha seperti orang kayak ngorok-ngorok begitu ya. Orang keluar mau mengeluarkan lendir. Iya. Kha, khi, khu, bakh. Itu. Orang Arab punya 3 ha. Orang Indonesia berapa hanya? 1. Tidak jelas makhrajnya di mana. Pokoknya ha, hi, hu. Orang Arab harus beda ini. Mana ha yang di pangkal tenggorokan, mana ha yang tengah tenggorokan, mana kha yang di ujung tenggorokan. Iya, tidak boleh dibalik. Tidak boleh kita baca kul huwallah. Itu akan beda maknanya nanti. Harus ha besar. Kul huwal, ha, hi, hu, bah. Itu orang Arab kalau dia sukun, bah, keluar aliran nafasnya. Ya, itu namanya hamesnya. Ya, nanti kita di pelajaran sifat. Huwallahu, ya, cara membacanya, ya, ini nanti huruf Allahnya, huruf lamnya akan ditebalkan. Ya. Apa alasannya ditebalkan? Huwallah. Bahkan penuh, seperti penuh mulut kita. Huwallah. Kalau tipis, huwallah. Gitu kan, bisa beda ya? Ya, seperti kita baca ini. Bismillah. Kenapa dibaca tipis lamnya ini nama Allah? Karena didahului oleh harakat kasrah. Ya. Tapi kalau ada nama Allah didahului oleh harakat fathah seperti ini, atau nanti harakat dhammah, maka itu lam pada lafaz Allah itu harus dibaca dengan tebal. Iya, jadi Allah ditebalkan, tidak dibaca Allah. Itu tipis kalau seperti itu. Kalau dibuka mulut Allah itu tipis, harus Allah tebal. Iya, jadi qul huwa. Iya. Coba di sini kalau tajwid sangat sensitif sekali. Kesalahan itu bisa kita akan tahu satu persatu nanti ketika kita sudah belajar. Kebanyakan di antara kita membaca huruf wawunya terkadang kita tebalkan. Padahal huruf wawu itu huruf wawu, wa, wi, wu, bau. Rasakan wa, itu dibaca tipis. Wa,
Iya, tidak ada dibaca wo, iya, tapi dibaca wa. Maka nanti harus dibaca seperti itu, wa. Jadi qul huwa, buka mulutnya karena ini tipis. Kalau tipis harus buka mulut. Iya. Qul huwa, lalu tebal lamnya. Qul huwallahu a. Huruf a, jangan a, iya, karena kalau ain tekan a tengah tenggorokan, kalau a di pangkal tenggorokan. A. Kemudian ha-nya, ha pedas. Ha. Kemudian ada dal. Ini dal nanti ketika disukun. Dalam ilmu tajwid ketika ada 5 huruf itu, huruf qaf, to, ba, jim, dal. Ketika sukun maka ada sifatnya yang harus keluar, namanya qalqalah. Maka dibaca nanti qul huwallahu ahad. Ahad. Ada pantulan di belakang. Gitu. Ya, kalau kita hanya membaca qul huwallahu, ya, qul huwallahu ahad. Ahad. Nah, kita baca qul huwallahu ahad. Ya, rasakan? Ahad. Itu baru makhrajnya. Makhrajnya tadi kita berikan ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi di depan atas. Yang benar adalah huruf dal ini ketika kita waqaf, ya, artinya kita berhenti di sini, maka huruf akhir ini, huruf dal ini harus disukun. Ya, walaupun di sini harakatnya dhammatain. Ya, kalau disambung terbaca ini dhammahnya, tapi kalau kita berhenti huruf akhir harus disukun. Itu sudah kaidah. Setiap kita berhenti di akhir-akhir maka huruf akhir itu harus disukun. Ya, contoh seperti ini. Maka bacanya nanti qul huwallahu ahad. Ahad itu namanya qalqalah. Ya, terpantul. Bagaimana kalau kita tidak pantul? Kita hanya baca qul huwallahu ahad. Apa sudah benar? Sudah benar, tapi belum sempurna. Iya, kita ingin yang sempurna bacaan Al-Quran kita, yaitu dengan memberikan nanti sifatnya. Itu insyaallah ya akan kita pelajari, ada sifat-sifat huruf yang akan wajib, ya, karena namanya sifat lazim harus diberikan setiap kita membaca Al-Quran. Ya, maka qul huwallahu, kesalahan yang sering terjadi, ya, biasa orang baca begini, qul huwallahu ahad, dia baca qul huwa, qul huwa, harus qul huwa, kan huruf wa, tidak ada huruf wo. Iya, biasanya ya karena kurang diperhatikan, maka huruf wawnya terkadang ikut tebal. Dia baca qul huwallah. Iya, sama ketika sama ketika kita membaca Al-Fatihah. Iya, di surah Al-Fatihah, ya, kita membaca, ya, di akhir, ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, ghairil maghdubi. Di situ ada huruf mim ketemu dengan huruf ghain. Ghairil mau. Terkadang itu huruf mim harusnya kan ma, tipis, ya, dibuka mulut. Ma, mi, mu, bam. Ya, jadi ketika berharakat fathah ma, buka mulut. Jadi ghairil ma. Tapi terkadang tidak dibaca seperti itu. Bacanya bagaimana? Ghairil mau. Ghairil mau. Dia mau menebalkan huruf ghain, tapi huruf mim ikut tebal. Ini biasa, tanpa dirasakan. Ya, tanpa disengaja, tanpa sengaja, ya, tanpa sengaja kita kadang membaca seperti itu. Ya, karena ya kita kurang teliti dalam ilmu tajwidnya. Padahal itu salah dalam membaca Al-Quran. Menebalkan huruf yang harus tipis atau menipiskan huruf yang harus ditebalkan. Jadi harus haknya dikasih. Itu nanti kelanjutannya. Wairil maghdubi wa alaihim waladdallin. Di lafaz waladdallin di sini banyak juga salah. Iya. Huruf tadi huruf wa harus dibuka mulut, wa. Kemudian ada lagi huruf la. Sama. Itu bukan huruf tebal, huruf tipis. Huruf waw itu huruf tipis, wa. Huruf la huruf tipis juga. Iya. Kemudian do itu huruf tebal. Yang terjadi banyak yang saya dengar seperti ini. Dia baca ghairil maghdubi alaihim waladdo. Dari mana dapat huruf wo, huruf lo? Do yang mau dia tebalkan tapi waw dan lam ikut tebal. Ini kesalahan dalam membaca Al-Quran. Salah memberikan haknya pada huruf. Inilah yang akan kita bahas insyaallah pada pertemuan-pertemuan akan datang, ya, dalam pembahasan ilmu tajwid ini. Di mana tempat keluarnya setiap huruf itu,
bagaimana cara mengeluarkan huruf itu dari setiap tempat keluarnya, ya, dan bagaimana hukumnya. Ya, ya, hukumnya itu maksudnya ketika huruf itu bertemu, ada nanti hukum yang lahir. Ada yang nanti dibaca jelas, ada yang didengungkan, ada yang dipanjangkan, ada yang dipendekkan, dan seterusnya. Itu nanti pembahasan hukum. Ya, ya. Jadi sudah bisa kita mungkin memahami pada malam hari ini bahwa tajwid itu adalah memperbaiki. Tajwid itu adalah membaguskan. Apa yang dibaguskan adalah bacaan-bacaan, lafaz-lafaz Al-Quran, huruf-huruf Al-Quran yang akan kita baca. Kita akan berikan haknya dan kita akan berikan mustahaknya. Kita akan mengeluarkan hurufnya dari setiap makhrajnya dengan benar. Ya, dan ini adalah bab yang sangat penting di dalam mempelajari Al-Quran. Ya, karena ini kesalahan yang banyak terjadi. Ya, apatah lagi pada orang ajam. Ya, orang yang bukan orang Arab. Orang Arab saja terkadang ya banyak kesalahan juga. Ya, karena bahasa mereka pun juga sudah ada perubahan. Ya, sudah ada istilah bahasa amiyah, sudah ada bahasa pasaran, dan itu sangat berpengaruh terhadap keaslian bahasa Arab. Ya, bahkan sampai ada yang merubah. Ya, biasa kalau kita mendengarkan para syekh, dia mengatakan tajwid. Apa dia katakan? Tajwid. Ini salah. Ya, huruf jim ya ya itu tajwid. Itu bahasa pasarannya seperti itu. Ya, apalagi banyak bahasa. Qala dia katakan gola. Ya, wa id qala. Ya, gola. Kalau mengatakan qala, bahasa Arabnya qala berkata. Ya, qala mengatakan. Tapi mereka gala. Ya. Tentu beda makhraj. Dan merubah makhraj dalam membaca Al-Quran itu adalah kesalahan. Kesalahan yang nanti namanya al-lahnul jali. InsyaAllah akan kita jelaskan ada berapa kesalahan dalam membaca Al-Quran ya pada pertemuan-pertemuan. Jadi malam ini ya saya sedikit kembali ke definisinya tadi. Definisi tajwidnya yaitu ini bahwa ikhraju kulli harfin, ya bagus mungkin para pendengar ya ikut ya supaya paham ya insyaallah. Kalau perlu dihafal ini. Ya, ini definisi paling penting dihafal. Ya, jadi kalau tadi secara bahasa tajwid adalah jawwada yujawwidu tajwid. Sama artinya dengan hassana yuhassinu tahsin. Gitu. Sekarang secara istilah tajwid apa? Ikhraju ya. Ya, yang di rumah silakan ikuti ikhraju ya kulli harfin ya min makhrajihi. Ya, jangan kalau pendek ya pendekkan, panjangkan nanti. Ya, ma'a i'ta'ihi ya haqqahu wa mustahaqqahu. Ya, sekali lagi saya ulang ya. Ya, cara bacanya ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu. Tajwid itu adalah mengeluarkan huruf dari tempat keluarnya disertai memberikan haknya. Itu. Nanti haknya huruf itu adalah sifat lazimahnya. Ada nanti kita belajar sifat lazimahnya seperti tadi qalqala itu. Ya, sifat itu namanya. Ketika huruf qalqala sukun maka harus dikasih sifat lazimah. Ya, itu harus. Namanya haknya huruf. Wa mustahaqqahu, dan diberikan sifat mustahaknya. Mustahaknya huruf itu adalah hukumnya. Ya, kadang nanti ada huruf yang harus ditebalkan, kadang juga harus ditipiskan. Ya, kadang tergantung kondisi. Itu namanya aridhah. Ya, insyaallah. Ya, malam ini alhamdulillah definisi tajwid telah kita pahami insyaallah. Ya, dan tentu ini yang sangat penting. Ya, sangat penting kita tahu karena jangan sampai kita sudah lama mengenal apa itu tajwid, tapi begitu ditanya apa sih itu tajwid, apa definisi tajwid, ini dia definisinya yang perlu kita hafalkan. Ya, para pecinta tentu dengan ilmu itu dia mengikatnya dengan menghafalnya, ya minimal menulisnya. Ya, kalau tidak ada tulisannya, ya usahakan miliki bukunya. Insyaallah ya bisa kita baca dimanapun kita berada, kita bisa dengarkan kemudian kembali rekaman-rekaman penjelasannya. Ya, bersama dengan
ustadz-ustadz yang mengajarkan ilmu tajwid insyaallah.